Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febri Giri. Hari ini saya akan menjelaskan summary yang saya dapatkan dari video tutorial Bapak Kardinal di channel YouTube dengan tema Tegakkan Menjadi Murid Yesus. Dari video YouTube tersebut, saya mendapatkan poin-poin sebagai berikut. Dari Injil Markus terdapat 3 bagian ayat penting, yaitu ayat yang pertama, inilah permulaan Injil Yesus Kristus Anak Allah, dana awal. Ayat kedua, pengakuan Petrus, engkau adalah Kristus. Kesimpulan pertama. Ayat ketiga, pengakuan iman oleh tentara Roma ketika Yesus tergantung di salib. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kesimpulan akhir. Dari ayat-ayat tersebut terdapat pertanyaan sebagai berikut. Apa yang Yesus lakukan terhadap muridnya membuktikan bahwa ia adalah Kristus dan anak Allah? Panggilan murid Yesus menurut Markus. Panggilan murid Yesus menurut Matius, Lukas, dan Markus bisa saja berbeda-beda. Di bab 1 ayat 16-20 menceritakan 2 panggilan berbeda tetapi dengan sunan yang sama. Panggilan yang pertama, ayat 16-18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Panggilan kedua, ayat 19-20. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka memanggilkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ketika memanggil murid-murid pertama, Yesus sedang bergerak lalu memanggil, tidak sedang duduk. Tidak seperti rabi-rabi atau guru-guru Yahudi yang dimana murid yang datang kepada mereka. Kalau bergerak pasti ada tujuan, yaitu menjalankan kehendak Bapaknya sambil memanggil murid-murid untuk mengikutinya. Seluruh prakasa ada pada Yesus. Ayat 16 ia melihat, ayat 17 ia berkata kepada mereka, ayat 20 ia memanggil mereka. Untuk menjadi murid Yesus itu tidak ada pendaftaran. Murid Yesus itu dipilih langsung atau dipanggil oleh Yesus itu sendiri. Pernah ada yang mendaftarkan dirinya tetapi dia tidak diterima. Pada Markus bab 5 ayat 14-20. Orang yang kerasukan roh jahat minta izin untuk mengikuti Yesus, tetapi Yesus tidak memperkenankan. Pola panggilan seperti yang lain, dipanggil langsung tanpa mengatakan apapun, langsung ikut, meninggalkan urusan hari-hari. Hal yang ditinggalkan untuk mengikuti Yesus semakin lama semakin berharga, dari jala, perahu, ayam, hingga orang-orang upahan atau pegawai. Murid bertugas mengikutinya, ikut untuk membantu mengganggu salibnya, dan meninggalkan semua yang mereka miliki. Markus bab 1 ayat 14-15. Yesus memberitakan Injil Allah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah pada Injil. Murid-muridnya dipanggil dalam rangka itu. Markus bab 2 ayat 13-14. Lewi sang pemungut cukai, menghilangkan stigma bahwa Lewi adalah pemungut cukai orang berdosa. Markus bab 3 ayat 13-19. Kisah panggilan ke-12 rasul. Yang dipanggil adalah 12 orang dengan tujuan menyertai dia dan diutus untuk memberitakan Injil serta diberikan kuasa untuk mengusir setan. Tujuan kuasa pengusiran setan agar murid-murid juga melakukan apa yang dilakukannya. Dinamika menjadi murid Yesus yaitu yang pertama mengikuti dan menyertai Yesus, baru mewartakan Injil dan lain-lain yang didasarkan pada poin pertama. Prakarsa baru, memberi nama pada murid Yesus, yang berarti memperbaharui kehidupan murid. Kesimpulan umumnya itu, yang pertama menjadi murid Yesus itu merupakan panggilan, bukan daftar diri sendiri. Kedua, murid yang dipanggil tidak belajar dari buku, tetapi mengikuti dan tinggal bersama Yesus. Yang ketiga, murid yang dipanggil meninggalkan hal yang penting baginya, dan tiap panggilan pasti ada peningkatan. Yang keempat, dipanggil untuk hidup bersama Yesus tanpa adanya tembok pemisah. Yang kelima, panggilan menjadi murid Yesus itu bukan menjamin artinya dia setia. Poin berikutnya, perutusan murid, Markus 6 ayat 6b-13. Murid disiapkan sebelum diutus, berupa menerima pengajaran. Markus 6 ayat 1-6a, Yesus ditolak di Nazaret. Ada reaksi takjub, kemudian berubah karena kecewa dan ditolak. Rasul diutus ketika Yesus mulai ditolak oleh orang banyak. Hasil perutusan dilaporkan, Markus 6 ayat 30. Para rasul yang menjadi murid yang sombong karena melupakan Yesus dalam laporan perutusan. Langkah berikutnya, pendidikan tambahan, Markus 48. Tujuannya itu menjadikan murid-murid menjadi lebih setia.
Pendidikan menengah bagi para murid. Markus bab 8 ayat 27 sampai bab 9 ayat 1. Yesus mulai menunjukkan jati diri sebenarnya. Kata orang, siapakah aku? Semua jawaban murid Yesus salah. Yesus pun menanyakan kepada muridnya, tapi katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jawab para rasul hanya sekedar tahu, bukan memahami. Maka Yesus melarang memberitahukannya tentangnya kepada siapapun. Para murid diajak untuk berpikir sesuai pikiran Allah, sesuai jati diri Yesus, tapi masih saja berpikir dengan cara manusiawi. Ayat 34. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nubuat sengsara pertama. Makna pada salib. Sesudah salib, ada kebangkitan. Pendidikan atas bagi para murid. Markus bab 9 ayat 30-32. Nubuat sengsara kedua. Dengan pengajaran baru, khususnya bagi ke-12 rasul, sehingga tidak ingin diketahui orang luar. Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Terdapat kesenjangan yang jauh antara dia dengan muridnya. Harapan atas pengajaran, murid-muridnya menyambutnya seperti halnya Yesus menyambut Bapaknya. Pengajaran lanjutan bagi para murid. Markus 9 ayat 32-45. Nubuat sengsara ketiga. Dalam perjalanan ke Yerusalem, penekanan terdapat pada situasi batin murid-murid, takut dan cemas. Ada tegangan dalam diri murid, mengikuti Yesus, takut dan cemas tetapi tetap tidak berjalan. Murid-murid tetap saja tidak mengerti dengan pengajaran diberikan oleh Yesus. Yesus tetap tidak lelah untuk mengajari mereka. Ayat 42-43. Akan tetapi tetap saja tidak berhasil. Nubuat selanjutnya terjadi pada perjamuan terakhir. Itu membuatkan bahwa akan ada seorang di antara mereka yang akan mengkhianatinya. Nubuat lain terjadi juga pada Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Pada saat di Taman Getsemani, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menyaksikan penderitaan Yesus. Akan tetapi mereka tertidur dan bukannya berjaga. Markus bab 14 ayat 50-51. Yesus ditangkap. Semua murid meninggalkannya dan melarikan diri. Tidak ada satupun yang tinggal. Seluruh pendidikan yang sudah dilaksanakannya gagal. Bahkan pada saat kebangkitan Yesus, ketika ketiga wanita disuruh mengawal kebangkitan, mereka pun tidak ada yang menjalankan tugasnya karena takut. Refleksi untuk dari poin-poin dengan tema tegangan menjadi murid Yesus dari saya, yaitu menjadi orang Kristen itu tidaklah mudah, karena kita menjalankan tugas yang tidak ringan. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, maka kita juga sudah menjadi muridnya. Sebagai murid Yesus, kita harus melakukan perintah-perintah dan juga cara hidup Yesus. Di masa modern ini, banyak teknologi dan alat-alat canggih lainnya yang mempermudah kehidupan manusia. Tetapi selain kelebihan positif dari teknologi tersebut, teknologi itu juga dapat membuat orang-orang beriman di masa modern ini menjadi jarang atau tidak mendengarkan panggilan atau pesan yang Tuhan sampaikan kepada umat-umatnya. Untuk menjadi murid Yesus di masa modern ini, sungguh memerlukan komitmen yang kuat, karena lebih banyak tantangan dan godaan di masa modern ini. Ketaatan adalah salah satu syarat yang harus kita miliki jika kita ingin menjadi murid Yesus. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai umat beriman untuk menjadi murid Yesus di tengah masa modern ini. Yang pertama, dengan menjadi umat beriman, sebenarnya kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus. Maka dari itu, sikap disiplin kita perlu kita tetap jaga dan kembangkan sebagai murid Yesus untuk selalu mengarahkan perhatian tertuju pada Yesus. Telinga dan hati kita gunakan untuk mendengarkan suara panggilan dan pesan-pesannya serta mengikuti Dia. Kedua, untuk dapat mendengarkan panggilan dan pesan-pesan Yesus di tengah kehidupan modern, kita perlu mengubah orientasi diri kepada orientasi keluar, yaitu orang lain, kejadian-kejadian sekitar, orang yang kita jumpai, dan sebagainya. Sehingga kita umat beriman mampu menangkap suara panggilan Tuhan dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan di tengah pekerjaan, peristiwa-peristiwa dan kenyataan kehidupan harian. Di situasi pandemi COVID-19 dan aneka dampaknya pada tiap orang, keluarga, tenaga medis, dan masyarakat mengembangkan suara panggilan Tuhan dan pesan-pesan Tuhan untuk dijawab oleh setiap orang beriman. Menjadi murid Yesus berarti mengarahkan mata, telinga, perhatian kita kepada Yesus, mendengarkan suara panggilan, sabda, dan pesan-pesannya untuk kita jawab. Ketiga, kita umat beriman dapat mencontoh pada teladan para murid Yesus. Tanpa bersungut-sungut, mereka bergegas mengikuti panggilan Tuhan dan bertindak melaksanakan pesan-pesan Tuhan. Dengan penuh syukur, mereka terlibat melaksanakan karya-karya perwakilan kabar gembira bersama dan dalam Tuhan. Ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita, umat beriman, untuk memberikan jawaban atas suara panggilan dan pesan-pesan Tuhan menjadi murid-murid Yesus di tengah masyarakat modern. Dengan karya-karya apapun yang berguna bagi orang lain, keluarga, dan lingkungan, ataupun masyarakat, dengan penuh syukur, penuh semangat, di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Semua tantangan ini harus kita lewati untuk membuktikan bahwa
iman kita nyata dan bersungguh-sungguh di balik tantangan kita yang berat sebagai murid Yesus, di nanti hadiah yang tiada tara, yaitu tempat di surga. Maka kita bisa mulai dari sekarang untuk meningkatkan ketaatan kita pada Yesus. Sekian refleksi dari saya tentang tegangan menjadi murid Yesus. Terima kasih.